C. Oke. Oke, teman-teman semua. Gimana, rame? Air remes gini. Aduh. Oke, kita akan melanjutkan kegiatan dan di sini masih ada 2 materi lagi ya, teman-teman. Dan kita akan melanjutkan ke sistem perkuliahan dan akademik oleh Ibu Ponia Juliawati AKMM. Kepada Ibu kami persilakan. Hah? Halo, halo. Bergema nggak? Panas ya? Kalau belah sana nggak nyala? Yang belah sana nggak nyalain? Oh, bocor. Udah ngantuk? Ngantuk nggak? Oh ya udah tidur tuh. Oke. Halo, halo. Kampus Langsa. Aduh nggak kelihatan. Ngepres ya. Ibu ngadepnya ke sini ya. Oh, ya. Langsa, terdengar gak suara Ibu? Oke, Cirebon. Oke, Cirebon. Bisa di segini enggak ya? Halo. Biar enggak ini. Operator. Ya. Oke, Cirebon. Sudah terdengarkah suara saya? Halo Ibu. Kedengeran nggak suaranya? Oke, terdengar ya. Kemudian baru, bukan baru ya? Saya nggak bisa lihat ke sini. Oke, boleh di share slide-nya. Tasik ada nggak Tasik ya? Nggak bisa kedengeran suaranya ya di sini ya? Nggak bisa kedenger yang di luar tuh? Udah, oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Ya. Oke, ini angkatan 2024, kemudian 2023. 2023 berapa orang? Banyak? Oke, 2024 ini ya. Ada yang apa non reguler ada? Ada ya? Oke, non reguler ada sekarang? Nggak ada di Zoom ya. Oke, baik. Ibu akan apa? Sebentar ya. Boleh. Boleh. 88. Ya, oke. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tentang sosialisasi akademik ya. Oke. Next. Nah, yang pertama, gimana sih prosedur perkuliahan? Nah, kalau prosedur perkuliahan kalian waktu pas kemarin matrikulasi, Ibu sudah jelaskan ya, bagaimana pengisian KRS ya. Nah, di sini kalau misalkan kalau mau melakukan perkuliahan ya, yang pertama kali adalah perwalian ya, atau bimbingan dulu ya, sama pembimbing akademik. Ada yang sudah tahu pembimbing akademiknya? Harus sudah tahu ya. Yang mana yang Pak Adi ya, kemudian mana Bu Riri ya, kemudian atau yang dari kampus yang lain ya, dari prodi-prodi lain. Manajemen manajemen keuangan, manajemen perbankan ya, di situ sudah ada. Nah, kemudian nanti perwalian ini semuanya nanti harus mengisi KRS ya. Sebelum kalian kuliah itu harus mengisi KRS. Nah, KRS ini nanti bisa diakses di mana?
Di mana disiapkan, oke ya. Di krs.plb.ac.id ya. Nah, di dalam perkuliahan ini kan ada ini misalkan dari jam 8 sampai jam 9.40. Berarti itu berapa menit? Berapa menit? 100 menit. Ya. 100 menit. Nah, di dalam 100 menit itu satu SKS-nya itu 50 menit. Kalau 2 SKS berarti 100 menit, ya. Yang kalian lakukan ini, yang kemarin isi KRS, misalkan mata kuliah manajemen prinsipal, 2 SKS berarti itu 100 menit, ya. Nah, di dalam 100 menit ini terdiri ada yang 50 SKS. Sebentar, Mbak. masih awal. Halo. Sudah terima kasih nih. Oke. Nah, di dalam 50 menit ini terdiri dari apa coba? Nah, terdiri dari kegiatan yang terjadwal, yang terstruktur, kemudian ada kegiatan mandiri, ya. Jadi di dalam 50 menit selain kalian nanti diberikan pelajaran secara metodenya boleh metode ceramah sama dosennya ya, atau metode diskusi. Nah, itu ya. Nah, itu sistem 1 SKS itu apa saja isinya ya, setaranya ya. Kemudian, nah, perkuliahan ini tatap mukanya 16 sesi ya. 16 sesi ini UTS, ada termasuk UTS dengan UAS. Jadi 7 pertemuan untuk perkuliahan seperti biasa, 7 UTS, pertemuan ke-8-nya, kemudian pertemuan ke-16-nya baru UAS ya. Next. Ya, selanjutnya. Nah, pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan untuk ini ya, kehadirannya wajib ya. Saya harap sih 100%, tidak 80%. Karena kalau misalnya kalian 100% berarti itu kan nilainya lumayan tuh, ada presensi itu 5%. Kemudian ada kuis atau sikap nanti. Nah, ini untuk penilaian nanti pas dosen memberikan penilaian, ini komponen penilaiannya seperti ini. Presensi 5%, formatif 15%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%. Ya. Nah, kalau untuk yang kelas karyawan itu berbeda ya. Yang kelas karyawan presensinya 5%, tugasnya lebih besar, 35%. UTS-nya 25%, UAS-nya 35% ya. Itu untuk reguler dan kelas karyawan. Nah, untuk yang jika kehadirannya nih, kalau misalnya Ibu saya 70% nih nilainya. Gimana Bu supaya bisa kalian kan kalau misalnya ini pasti akan ketinggalan dong. Kalau misalnya tidak sesuai perkuliahannya ya. Jadi kalau misalnya tidak mencapai pembelajarannya, diharapkan nanti mahasiswanya meminta kepada dosennya mengenai tugas-tugasnya ya. Oke. Nah, setelah kalian mengambil KRS kemarin tuh, nah lalu perkuliahan. Nah, setelah perkuliahan kemudian UTS, UAS. Nah, gimana sih cara menghitung nilai ya? Kok dapat nilai A-nya itu seperti apa? B-nya seperti apa? Ya. Nah, ini contohnya. Presensinya misalkan 100 ya, kehadirannya full 100. Nah, dikali yang tadi 5% ya, presensinya 5%. Kemudian formatifnya misalkan nilainya 60 dikali 15%. Yang tadi yang sudah Ibu informasikan, presensi 5%, formatif atau tugasnya formatif atau kuisnya 15%, kemudian tugasnya 20%
ya. UTS-nya 20%, UAS-nya 30%. Nah, ini nilainya kalian bisa lihat hasilnya totalnya adalah 70,5. Di situ ada bobot penilaiannya, ya. Nggak usah dicatat ya. Screenshot, nggak bawa HP ya? Nggak boleh? Boleh, screenshot aja daripada capek, ya. Harus nulis ya? Harus nulis? Harus nulis ya. Oke. Oke, nah ini ya caranya ya, kalian sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nih, karena ada beberapa mahasiswa yang komunikasi dengan ibu, Bu, kenapa sih nilai saya segini ya? Harusnya kan segini, Bu. Nah, nanti kita cek gitu ya, nilai apakah yang salahnya? Karena ini kan pakai sistem otomatis. Kalau misalnya ada masalah, berarti saya harus cek komponen penilaiannya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti bisa dilihat di situ ya. Oke, terus next. Nah, ini waktu perkuliahannya. Nah, untuk yang semester 1 dan semester 1 dan semester 3 ya, itu perkuliahannya bisa pagi, bisa siang ya. Jadi tidak selalu pagi terus ya, atau siang. Sudah dapat kan? Ada yang belum ngisi KRS? Udah ya semuanya ya? Ada yang dapat siang kan? Ada ya? Ada yang pagi, ada yang siang ya. Bisa jadi hari Seninnya pagi, Selasanya siang gitu kan ya. Nah, ini untuk yang kelas reguler itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kemungkinan untuk yang hari Sabtu ini tidak ada perkuliahan, tetapi bisa jadi itu untuk tambahan atau misalkan dosennya dosen dosen dari luar, misalkan dosen yang memang dosen yang memang bekerja di BUMN atau di mana saja, itu nanti bisa jadi dipindahkan ke hari Sabtu ya, mudah-mudahan ada sewaktu-waktu ya. Nah, itu kalau misalnya hari Sabtu itu biasanya di kegiatan ada kegiatan TSS ya, atau kegiatan organisasi kemahasiswaan ya. Nah, untuk kelas sore atau malam itu untuk semester 5 ya, tingkat 3 ya, karena posisi di semester 5 ini mahasiswa sudah magang ya, jadi perkuliahannya setengah 7 sampai jam 8 ya. Nah, untuk yang kelas karyawan itu dari ada perkuliahannya ada Senin Selasa, kemudian ada Rabu Kamis. Mungkin kalau untuk yang di PSDKU Tasik atau yang lainnya mungkin berbeda ya yang kelas karyawannya. Ini khusus untuk yang Bandung. Kalau untuk yang reguler pagi ini hampir sama dengan di PSDKU lainnya ya. Oke, next. Nah, ini aturan pakaian ya. Ya, aturan pakaiannya hari Senin dengan Kamis itu menggunakan baju alma mater ya. Sudah dapat bahan seragam? Belum. Sudah diinfokan? Belum juga. Boleh nanti diinfokan di grup ini ya. Pastikan kalian masuk ke grup ini ya, grup angkatan ya. Jadi bisa informasi ada di situ. Jangan sampai kalian ketinggalan informasi ya. Nah, untuk Senin dan Kamis itu pakai alma mater ya. Kemudian Selasa dengan Rabu itu office wear ya. Kemudian Jumat boleh menggunakan pakaian muslim atau batik ya. Nah, ini aturan rambutnya kalau laki-laki harus pendek ya. Sewaktu-waktu saya tegur, biasanya saya suka tegur sih, rambut kamu pendek panjang gitu ya. Pasti akan saya sentil gitu ya. Nah, kemudian wanita juga jangan dicat ya. Kalau yang memang alami lah, rambutnya rambut yang alami ya. Oke, itu untuk pakaian. Nah, untuk sepatu bolehlah, kalau dulu harus pakai sepatu pantofel gitu ya. Kalau sekarang silakan menggunakan sepatu
apa sih spot apa sih kayak Teh? Kalau selain kayak apa snacker ya, boleh pakai itu ya, tapi menyesuaikan saja ya. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk yang kelas sore. Kalau kelas sore nggak pakai alma mater akan dipakai pada waktu biasanya ujian. Pas UTS, UAS itu gunakan pakai alma mater ya. Kemudian rambutnya, nah ini bajunya juga bebas sih ya, tapi tidak pakai kaos oblong ya. Kaos oblong kan kayak seperti ini ya. Jadi kalau memang mau pakai kaos ya berkerah ya, jangan kaos oblong. Kemudian rambutnya pendek ya kalau untuk pria. Nah tidak boleh dicat juga ya. Kemudian kalau untuk baju laki-laki biasanya suka jeansnya kadang-kadang bolong-bolong ya. Nah itu jangan ya, jangan sampai bolong-bolong gitu ya. Nah itu perempuan juga jangan rok pendek sekali segini nih ya, karena mengganggu penglihatan nanti ya. Oke, next. Nah nanti pelaksanaan perkuliahan ini bisa dilakukan melalui grup WhatsApp ya, WA grup, kemudian Jimit. Jimit ini biasanya kita lakukan di kelas karyawan. Kemudian ada si akad ya. Nah nanti ibu akan perlihatkan mengenai si akad ini. Selanjutnya, next. Nah sudah coba-coba si akad? Oke, ada apa aja itu di sana? Banyak ya. Oke, di sana ada menu-menunya nih, ada biodata, ada akademik, ada keuangan, ada CNP, kemudian ada surat, ada upload file pendukung, ada sertifikat akreditasi. Nah, seperti biasa kalian harus login ya, login, masukkan NIM. Nah, kemudian passwordnya NIM juga. Nah, kalian kalau misalnya ini harus rubah ya, jangan sama lagi ya. Nanti ada edit password ya, jangan sama. Sekarang misalnya kalian NIM-nya segini, terus pakai passwordnya itu, kemudian bisa diganti. Lakukan di biodata. Next. Nah, oke, next. Nah, di sini ya, itu ada yang tanda panah merah yang belah sana ujung. Di situ ada edit password ya. Kalian harus rubah. Jangan sampai nanti ada tangan-tangan yang jahil, kalian nanti rubah-rubah. Karena ada yang seperti itu juga. Jadi pastikan password kalian dirubah ya. Ini nanti kalian lihat ada beberapa biodata. Pastikan namanya harus sudah sesuai ya. Harus sesuai dengan ijazah SMA, akte atau kartu keluarga atau KTP ya. Pastikan semuanya sama. Karena ini untuk laporan ke PD Dikti ya. Jangan rubah-rubah kalian nama di sini ya. Harus sesuai. Oke, next. Nah, di sini di akademik ada KRS. Kalau kita klik KRS, berarti kita akan menuju pengambilan KRS ya. Nah, kalau KRS sudah diisi, maka akan masuk jadwal. Nah, jadwalnya klik kalian jadwal di situ. Kemudian ada kehadiran, ada nilai, ada track record, ada perbaikan nilai UTS, UAS dan screening. Next. Ya, di sini, nah ini KRS, next langsung. Nah, oke, ini untuk yang nilai. Oke, next. Nah, di jadwal kalian akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul ada mata kuliah, ada semester, kemudian tanggal mulai perkuliahan. Pastikan tanggal mulai perkuliahannya. Jangan sampai tidak terlihat. Kemudian tanggal UTS-nya, tanggal UAS-nya. Kemudian ada LMS. Nah, di sini kalian
ada LMS, klik nanti di LMS itu untuk mengakses materi yang diberikan oleh dosennya ya. Nah, di situ kalian akan dilihat tugasnya juga. Nah, jangan sampai kalian terlewat ya, ada tugas-tugas di situ. Nah, tugas itu nanti akan masuk ke dalam penilaian. Ya. Oke, nah ini ada LMS, ada materi ajar, kemudian ada RPS, ada tugas kuliah. Nah, pastikan kalian harus lihat ya semuanya. Kalau misalnya dosennya belum ngisi, tanyakan ke dosennya. Ya. Harus diisi soalnya di sini biar kalian bisa mengulang. Ya. Apalagi sekarang mah males ya. Yang namanya nulis kan? Malesnya ngetik ya, enaknya ngetik ya, gini aja. Kalau nulis malah jadi jelek ya tulisannya ya. Oke ya, yang lebih enaknya sih memang diketik, kalian bisa baca di sini. Makanya pastikan dosen-dosen semua harus mengisi di sini ya. Oke, next. Yang sebelumnya Pak. Nah di sini ada pilih semester yang ingin dilihat. Nah ini untuk mengecek nilai. Misalkan di semester 1 kalian sudah selesai nih, kalian akan bisa lihat nilai-nilainya ya, nilai detailnya ya, ada presensinya atau apa di situ sudah ada. Oke, next. Nah di situ sekarang, nah UTS. Nah nanti kalau sudah mulai UTS, tanggalnya sudah waktunya, ini akan muncul mata kuliahnya apa saja nanti dikerjakan melalui SIAKAD ya. Jadi mengerjakannya kalau memang ditulis nanti difoto terus upload ke SIAKAD ya. Nanti akan ada petunjuk-petunjuknya nanti di sana ya. Oke, next. Nah ini akan muncul nih seperti ini ya. Kalau memang ini ada yang belum diverifikasi ya, kalau misalnya mau mengajukan perbaikan nilai juga ada di sini. Kalau misalnya nilainya C, ya, kalian boleh mengajukan perbaikan nilai ya. Kalau C min, atau C boleh, silakan. Pastikan komponen penilaiannya lengkap semuanya. Kalau tidak lengkap, berarti kalian ada beberapa yang nilainya akan turun. Oke ya. Azan ya. Sebentar ya, sedikit lagi. Oke, next. Oke, ini untuk tampilan CNP. Oke, lanjut. Ada tampilan keuangan juga. Nah, kalau untuk tugas akhir nanti akan muncul di semester 5 kali ya. Selanjutnya ada upload data pendukung. Data pendukungnya sudah ijazah SMA sudah ada kan? Sudah, tolong diupload ya. Nah nanti jangan dipoto teman-teman sekarang ya. Kalau kemarin lihat kakak kelas kalian hanya dipoto itu miring-miring. Pastikan di scan kan ada ya, cam scan ya. Foto di cam scan langsung biar rapi ya. Itu masukkan ke sini ya. Nah pasti ada. Coba kalian cek ijazah SMA, akte kelahiran, tempat tanggal lahirnya, nama dengan tempat lahirnya itu sama enggak? Kalau misalnya berbeda, pastikan ada surat pernyataan kalian nanti akan mengambil yang mana ya. Oke, selanjutnya ini nanti tagihan nanti kalian akan bisa lihat ya. Terus oke. Nah nanti kalau UTS ini pertemuan ke-7, kemudian UASnya pertemuan ke-16 ya harusnya. Nah di sini nanti bisa kalian lewat SIAKAD ya. Oke, yang selanjutnya. Nah ini yang kadang-kadang setelah kalian perkuliahan nanti misalkan tiba-tiba kalian kok enaknya prodi ini ya, atau kalian nanti besok setelah mendengar penjelasan dari prodi ada yang mau pindah prodi, silakan ya. Nanti ajukan ke bagian akademik ya, atau ke ada
disertakan surat dari orang tua juga ya, menyatakan keinginan pindah prodi. Kalau ya, saya harap sih enggak sih, jangan pindah-pindah prodi ya. Nah, kemudian kalau pindah peminatan boleh. Kalau misalnya gini, di administrasi bisnis ini kan ada administrasi perkantoran, kemudian ada marketing. Nah, kalian mau milihnya yang marketing, silakan, boleh ya. Jadi itu tinggal konfirmasi aja ke akademik. Selanjutnya, oke, ini nomor telepon layanan akademik ya. Kalau kalian memang ada masalah atau apapun, boleh hubungi ke layanan akademik. Oke, ya sekian, terima kasih. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Ada? Cukup? Sudah capek ya? Iya. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.